Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Pembita akan melanjutkan presentasinya. Pengertian. Konduktor organik telah menjadi perhatian dalam dunia penelitian sejak 50 tahun yang lalu. Bahan organik dengan kandungan karbon, hidrogen, dan oksigen telah menarik perhatian para peneliti karena ikatan antar molekul yang lemah dalam keadaan solid dapat menjadikan bahan organik sebagai bahan isolator dan konduktor. Akhir-akhir ini diketahui juga bahwa bahan organik konduktor bersifat fotokonduktif di bawah sinar biasa. Penemuan ini menarik perhatian industri untuk aplikasi dalam elektrografi dan tabung sinar dalam LCD atau liquid crystal display. Penelitian organik LED, light emitting diode atau OLED, mulai mendapat perhatian sejak research group dari SN. Kodak melaporkan tahun 1987 dengan molekul kecil sebagai bahannya. Kemudian disusul dengan penelitian dari Cambridge University pada tahun 1990 dengan menggunakan polimer sebagai bahannya. Selain aplikasi dalam OLED, aplikasi untuk pembuatan transistor juga mendapat perhatian. Salah satu device-nya adalah Organic Thin Film Transistor atau OTFT. Walau kecepatan OTFT ini tidaklah dapat menyaingi transistor dalam silikon, aplikasi dalam smart card yang ramah lingkungan karena dikembangkan oleh beberapa perusahaan elektronik raksasa. Yang kedua, mengenal sekilas pengolahan material silikon. Perindustrian teknologi konduktor merupakan industri yang pertumbuhannya dinamis. Berkat produk-produk industri tersebut telah ditemukan banyak penerapan dalam berbagai bidang industri dan telah memberi jalan terbukanya industri-industri baru. Sedangkan perkembangannya nampak dengan adanya penggunaan semikonduktor. Aspek yang berarti bagi industri konduktor yaitu sejak transistor ditemukan pada tahun 1948. Untuk mengantisipasi perkembangan ke arah masa depan, beberapa perusahaan konduktor di dunia membuat karakteristik perkembangan sudah berjalan selama tahun 1980 sampai 1987. Setelah diambil solusi karakteristiknya, ternyata pada selang waktu tersebut tampak perkembangan penggunaan piranti-piranti yang terbuat dari bahan konduktor bisa mencapai 150 kali. Dalam hal ini, perkembangan itu akan berlanjut lagi sebagai tantangan imajinatif dan ujian panjang bagi semua personil teknisi atau insinyur elektro. Elektroplanar. Teknologi planar merupakan satu-satunya teknologi yang menjadi dasar utama dalam permulaan pengolahan bahan-bahan konduktor. Dengan adanya teknologi planar telah memungkinkan terciptanya transistor stabil dan mendorong pesatnya industri konduktor pada akhir tahun 1950-an. Pada awalnya tahun 1960-an, teknologi itu dikembangkan lagi menjadi sebuah piranti baru yang berupa sirkuit terintegrasi yang merupakan kombinasi dari transistor, dan kapasitor. Pada teknologi planar, yang selalu menjadi perhatian serius saat ini adalah dalam pengolahan bahan baku silikon konduktor menjadi bentuk wafer yang merupakan bahan yang siap dikonversi menjadi bentuk-bentuk piranti seperti IC. Adapun proses termasuk menjadi langkah pembuatan wafer silikon, yaitu proses produksi silikon polikristalin, pengembangan kristal, serta pemotong dan membentuk wafer. B. Produksi silikon polikristal. Bahan permulaan untuk produksi silikon umumnya ada dua macam bahan yang berasal dari bumi, yaitu pasir atau silikon dioksida dan zat
karbon yang telah dibersihkan dari arang, dari batu, seperti serpihan kayu, dan yang lainnya. Jika kedua bahan tersebut bereaksi bersama pada temperatur tinggi dalam tubuh elektronik, maka silikon dioksida akan berpisah dari oksidanya menjadi silikon saja. Dalam reaksi ini, elemen silikon merupakan asap yang terjadi dalam reaksi pada temperatur tersebut. Kemudian dikondensasi sehingga kira-kira memberikan hasil 98% bahan silikon bersih yang dikenal dengan istilah silikon tingkat metalurgi atau metallurgical grade silicon. Memiliki rumus SiO2 tambah 2 menjadi Si tambah 2Co. Dengan hanya berupa sebagai kecil fraksi dalam metallurgical grade silicon yang telah dibersihkan, maka bahan ini dapat digunakan dalam berbagai macam serapan dalam rakitan piranti-piranti untuk industri konduktor. Proses membersihkan metallurgical grade silicon diselesaikan dengan pengubahan material ini ke dalam trifluorosilane atau SiHCl3, yaitu dengan cara fraksinasi sederhana atau bisa juga dengan distilasi, sehingga bahan silikon menjadi bahan konduktor standar. Trifluorosilane kemudian dikurangi menjadi dengan H2 supaya sekali lagi memberikan hasil satu polycrystalline silikon. Reaksi untuk membentuk SiHCl3 adalah sebagai berikut. Si ditambah 3HCl menjadi SiH3 tambah O2. Ribu 12.500 derajat Celcius hasil reaksi lain ditambah SiCH4. Fraksinasi terpisah SiHCl3 merupakan hasil utama dari reaksi SiCl3 atau silikon tetrafluoride doping pengotor klorida seperti fosfor, boron, dan gallium, dan klorida logam seperti besi dan tembaga. Silikon tingkat konduktor yaitu silikon yang kurang lebih terdiri dari 1 bagian per 1 miliar impuritas atau pengotor. Sekarang bisa diproduksi dengan pengurangan temperatur tinggi dari SiHCl3 yang telah bersih. Reaksi kimia ini terjadi dalam suatu kamar yang disebut decomposer. Reaksi pengurangan yang merupakan reaksi balik dari reaksi di atas adalah seperti berikut. SiHCl3 ditambah H2 menjadi Si tambah 3HCl dalam 1000 derajat Celcius. Yang C. Pengembangan kristal. Ada 3 teknik yang secara komersial digunakan untuk pengembangan kristal silikon, yaitu teknik Chiszek-Ralski, teknik float zone, dan teknik Bridgman. Pertama, pemanfaatan lapisan konduktor sebagai detektor kualitas daging. Untuk mencegah cepatnya proses pembusukan atau hilangnya kesegaran oleh bakteri pembusuk ini, biasanya daging diawetkan dengan cara menyimpan daging pada suhu rendah di mana bakteri tidak melakukan aktivitas dan berkembang. Permasalahannya, sejauh ini belum ada studi tentang batas suhu di mana bakteri tidak aktif melakukan proses pengeraian atau pembusukan. Kebiasaan yang aman dilakukan adalah menyimpan pada suhu beku, padahal pendingin yang sangat rendah memerlukan energi listrik yang besar atau biaya yang tinggi. Di samping itu, pemanfaatan daging beku tidak segera bisa dilakukan. Dengan mungkin, cita rasa daging setelah dibekukan tidak sama dengan daging yang tanpa pembekuan. Untuk mencegah cepatnya proses pembusukan atau hilangnya kesegaran oleh bakteri pembusuk ini, biasanya daging diawetkan dengan cara menyimpan daging pada suhu rendah, di mana bakteri tidak melakukan aktivitas dan berkembang. Permasalahan sejauh ini belum ada studi
tentang batas suhu dan bakteri yang tidak aktif di proses penguraian atau pembusukan. Kebiasaan yang aman dilakukan adalah menyimpan pada suhu beku. Padahal pendinginan sangat rendah memerlukan energi listrik yang besar atau biaya yang tinggi. Di samping itu, pemanfaatan daging beku tidak segera bisa dilakukan. Dan mungkin cita rasa daging telah dibekukan tidak sama dengan daging yang tanpa dibekukan. Oleh karena itu, dibutuhkan teori tentang suhu optimal proses pengawetan daging tanpa beku, di mana bakteri tidak aktif, dan teori tentang kondisi kesegaran daging baik setelah pengawetan maupun setelah pemotongan. Untuk diperlukan alat atau sensor untuk mendeteksi ambang perubahan kualitas daging segar menuju pembusukan. Dengan kata lain, alat yang mampu mendeteksi etil asetat pada konsentrasi yang sangat rendah. Pada makalah ini akan dijelaskan proses pembentukan sensor untuk mendeteksi gas etil asetat. Sensor dibuat dari bahan konduktor padatan SnO2, La2O3 dengan metode lapisan tebal pada suhu substrat alumina. Usaha untuk membentuk sensor penciuman atau sensor aroma sebagai hidroelektronik atau electronic nose telah dilakukan sejak ditemukan teknologi lapisan konduktor untuk mendeteksi gas-gas yang menimbulkan bau. Electronic nose memiliki syarat-syarat yang baik untuk digunakan sebagai sensor kimia untuk mendeteksi aroma, yaitu 1. Dapat digunakan berkali-kali. 2. Simple karena dimensinya kecil dalam orde milimeter. 3. Tidak merusak. Dalam proses pembusukan daging terjadi berbagai reaksi kimia akibat pengurahan bakteri. Salah satu gas yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar adalah gas etil asetat atau rumus kimianya CH3COO C2H5. Disinilah yang diharapkan akan terdeteksi oleh sensor gas. Sifat reaktif bahan konduktor. Sensor dari bahan konduktor yang terbuat dari logam merupakan oksidal logam. Oksidal logam tersebut dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu tipe N dan tipe P. Tipe N lebih banyak digunakan karena lebih stabil pada gas ambien atau La2O3 merupakan konduktor tipe N yang memiliki distribusi elektron yang memenuhi tingkat energi di bawah energi Fermi. Seperti digambarkan pada gambar 1, tingkat energi Fermi yang terletak dalam celah energi membatasi kedudukan elektron dalam konduktor. Karena celah kecil antara tingkat energi Fermi dengan pita konduksi, elektron mudah untuk melompat menuju pita konduksi. Gambar 1. Skema tingkat energi bahan konduktor tipe N. Keadaan normal tersebut dapat berubah jika terdapat perbedaan muatan antara permukaan dengan keadaan ambien di sekitarnya, sehingga membentuk daerah ruang muatan pada permukaan. Perbedaan muatan tersebut dapat terjadi karena adanya bahan lain seperti O2 yang terabsorpsi dan bertindak sebagai akseptor pada permukaan konduktor dan mengikat elektron pada si bawah permukaan. Absorpsi gas pada permukaan La2O3 tersebut mengakibatkan terbentuknya lapisan depresi pada searah ruangan muatan. Jika bahan mengabsorpsi gas yang bersifat sebagai donor elektron sebagai hidrogen, pada daerah ruang elektron akan terjadi lapisan akumulasi. Keadaan pita energi pada kedua kondisi seperti ini digambarkan pada gambar 2. Adanya pembengkokan pita energi pada daerah ruang muatan diakibatkan adanya perbedaan muatan elektrostatik pada permukaan. 2. Komponen elektronika, hambatan atau resistor. Tujuan penggunaan perintangan adalah untuk menahankan pengaliran arus dalam suatu lingkar. Unit untuk perintang R adalah ohm. Sebagai contoh, R sama dengan 10 ohm. Kapasitor atau capacitor. Kapasitor adalah asasnya dibina oleh dua bahan pengalir yang dipisahkan oleh satu bagian penebat yang dipanggil dieelektrik atau dielectric. Unit untuk kapasitor C adalah farad. Sebagai contoh, C sama dengan 10 mikrofarad. Indikator lilitan atau indikator coils adalah lilitan yang dialiri arus. Unit untuk indikator L adalah Henry. Sebagai contoh, L sama dengan 1 Henry.